Olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat kembali dilakukan pada Rabu 16 November 2022 kemarin. Dalam olah TKP lanjutan kemarin, tim menemukan tumpukan sampah yang menunjukkan adanya bekas makanan hingga obat-obatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan posisi sampah-sampah itu berada di bagian belakang rumah. Hengki tidak menyebut secara gamblang jenis sampah-sampah yang ditemukan. Dia hanya menyampaikan di antaranya ada sampah bekas makanan. Tetapi tidak disebut kapan sekiranya 4 orang itu makan sebelum meninggal dunia. Selain bekas makanan, ditemukan pula bekas obat-obatan. Hengki menerangkan temuan tumpukan sampah dinilai menjadi salah satu petunjuk penting untuk mengungkap kasus tewasnya satu keluarga tersebut. Karena temuan gunungan sampah ini bisa menunjukkan bagaimana aktivitas keluarga itu. Karenanya aktivitas sosial para korban dengan tetangga juga akan ditelusuri. Selain itu, Hengki menuturkan pihaknya juga masih menemukan banyak belatung di dalam rumah yang menjadi TKP. Adanya belatung itu menurutnya dapat menjadi petunjuk kapan sekeluarga yang terdiri dari 4 orang tersebut meninggal dunia. Dari temuan itu, pihaknya akan melibatkan ahli guna melakukan pemeriksaan terkait kondisi belatung. Lebih lanjut, Kombes Hengki mengatakan pihaknya telah mengantongi motif satu keluarga tewas di dalam rumah kawasan Kalideres. Menurutnya, kali ini pihaknya bisa mematahkan dugaan dan spekulasi motif-motif lainnya yang sempat muncul. Kendati demikian, Hengki belum mau membeberkan apa motif sebenarnya dari tewasnya satu keluarga itu. Hengki menuturkan bahwa pihaknya masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Pasalnya diakui pihaknya, kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat terbilang kasus yang cukup rumit. Karena kerumitan yang dihadapi inilah, maka pihaknya disebut Hengki perlu melakukan kehati-hatian. Terlebih dalam melakukan pemeriksaan dan juga melibatkan ahli untuk pengungkapan kasus ini. Meski begitu, Hengki tidak menjelaskan secara rinci apa sebenarnya kerumitan yang dihadapi timnya dalam menangani kasus ini. Sebab disebut olehnya, hal ini hanya bisa dijelaskan oleh para ahli yang sejauh ini telah pihaknya libatkan untuk mengungkap kasus tersebut. Tentu saja kita melaksanakan pendalaman di TKP ini. Dan sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa selama beberapa hari terakhir kita melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik itu yang sifatnya induktif, artinya ini berasal dari TKP. Nah, yang bergerak di sini adalah dari laboratorium forensik, kedokteran forensik, Inavis, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita libatkan laboratorium terkait dengan digital forensik. Ya. Dan ternyata ini kita memperoleh beberapa kemajuan ataupun titik terang daripada penyelidikan ini. Salah satunya adalah misalnya terkait dengan motif, ya kan, kita sedang bisa patahkan beberapa motif, namun kita perlu pendalaman lagi karena dalam penyelidikan kami ini kita harus menentukan sebab kematian dan juga motif. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, kita juga melibatkan Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik, yang akan mempelajari secara komprehensif terhadap 4 jenazah ini, rekan-rekan sekalian. Dan khusus terkait dengan kedokteran forensik, saya perlu sampaikan bahwa selain daripada kedokteran forensik dari Polri, dari Rumah Sakit RS Susanto, di sini memang sudah ada ahlinya juga tiba, dan kita juga berkolaborasi dengan RSCM dari Universitas Indonesia. Nah, ini juga ada berbagai ahli di sini lengkap, mulai dari patologi anatomi, kemudian forensik, medik, kolegal, ya, kemudian toksikologi, termasuk DNA dari laboratorium forensik kita datangkan semua. Dan ini saling melengkapi, bersinergi sehingga nantinya akan menuju satu kesimpulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.